pepatah mengatakan sejarah ditulis oleh para pemenang, para legenda, raja-raja, dan para juara. Dan ada sebuah generasi di mana mereka mencoba menciptakan sejarah dengan menaklukkan sebuah tantangan. Mereka juga pernah gagal, tapi mereka selalu bangkit dan mencoba. Dan berada di titik sekarang ini. Karena seorang juara tidak lahir tanpa ditempa oleh kegagalan-kegagalan. Dan tetap berdiri kembali untuk membuktikan bahwa dia mampu. Gue start drifting itu tahun 2007. Itu sekitar berarti kurang lebih 15 tahun yang lalu ya. Pada saat umur gue 20 tahun. Dan 20 tahun itu gue nggak ngerti sama sekali soal otomotif. Tapi karena gue suka, akhirnya gue mempelajari dan mendalami. Nah, di 2007 itu pertama kalinya gue bermain drifting, gue tidak kenal apa-apa, akhirnya gue bermain di jalanan pertama kali. Coba-coba di jalanan, awalnya dari hobi. Terus makin kesini kayaknya kok makin menarik gitu loh, dan ternyata profesi ini belum pernah ada. Padahal kalau kita lihat dari zaman dulu, nggak pernah ada yang namanya profesi pembalap itu jadi sebuah profesi. Selalu pembalap itu berhubungan dengan drugs dan kehidupan malam gitu loh. Jadi kayak nggak bisa lah disebut untuk menjadi profesi. Gue memang dikasih privilege pada saat itu dibeliin mobil pada saat gue kuliah. Tapi gue mengoptimalkan gitu ya, belum dimodifikasi banyak. Tapi gue belajar dari mobil itu. Oke, kalau mulai main skateboard itu sekitar tahun 2002. Waktu itu karena main game Tony Hawk Pro Skater. Waktu itu kan di rental tuh jadi ada permainannya cuma bola. Terus waktu itu karena kita bosen dan akhirnya main game Tony Hawk Pro Skater. Dari itu pas kita tamatin missionnya, akhirnya dapat video skate. Nah di situ akhirnya kayak wah keren juga nih skateboard nih, kayak seru nih. Akhirnya saya coba cari komunitasnya. Mulai dari tadinya skateboard itu cuma hobi, akhirnya jadi prestasi karena ikut pertandingan-pertandingan. Pertama kali ikut pertandingan pun waktu itu dapat peringkat 7 nasional, dan dari situ bukannya saya putus asa, akhirnya malah berkembang luas sampai menjuarai tingkat nasional, bahkan sampai internasional. Dan waktu itu pun di awal karir akhirnya saya dapat penghargaan dari salah satu majalah skate gitu, namanya Surf Time Magazine Award. Waktu itu saya mendapat penghargaan skateboard pendatang baru terbaik. Dan kemudian akhirnya 2012 pun dapat sponsor juga. Nah dari situ karir saya makin luas sampai terakhir menjuarai pertandingan internasional namanya Fish World, waktu itu peringkat 3. Gua awal parkour itu tahun 2008. Waktu itu masih SMP kalau nggak salah. Jadi gara-gara gue dulu atlet bola, akhirnya gara-gara gampang sakit, gara-gara emang endurance gue nggak kuat kan. Gue nggak bisa kayak full olahraga berapa menit gitu. Kayak olahraga kan, bola kan 45 menit gitu, gue nggak kuat. Akhirnya gue berhenti, vakum, lah ketemu parkour itu 2008. Jadi awalnya emang nggak jelas sih, karena emang gue suka Jackie Chan. Bukan fightingnya, tapi lebih ke seni bergeraknya. Kayak dia kabur kemana dan lain-lain gitu. Dan gue belajar parkour juga dari YouTube saat itu, otodidak. Dan saat itu juga tahun 2008 tuh komunitas parkour nggak sebesar sekarang, jadi mau nggak mau gue harus belajar sendiri sih. Gue pada saat, apa sih prestasi gue yang paling besar? Sebenarnya ada satu momen dimana yang prestasi, menurut gue sebuah prestasi buat diri gue. Ketika gue pertama kali balapan di luar negeri, ya kebetulan di negara tetangga, di Malaysia, pada saat almarhum bokap gue masih hidup. Itu tahun 2012, gue inget banget bulan Desember. Gue pulang, ketika gue pulang, bokap gue nggak nanyain kabar gue, yang ditanyain mana piala kamu. Diambil, papa bangga banget sama kamu, ini baru papa bangga. Karena pialanya dari luar negeri. Nah, disitulah menurut gue pribadi, kalau itu adalah salah satu, gue bilangnya best achievement gue ya, pada saat di dunia drifting. Dan nggak lama, 1 bulan kemudian bokap meninggal. Gue sempat berhenti kurang lebih, gue berhenti hampir 1,5 sampai 2 tahun. Waktu itu di awal gue memutuskan kayak udahlah, gue udah nggak bisa nih kayak gini, bokap udah nggak ada, gue anak paling tua, gue harus bertanggung jawab sama keluarga gue. Tapi ternyata Tuhan berkata lain, tahun 2016 gue comeback dengan
tim yang memang lumayan proper dan bisa ngangkat gue sampai sekarang. Seingat gue ada 18 negara yang ikutan di sana. Jadi juara satunya Malaysia, 2 Indonesia, dan 3 Jepang. Momen itu yang nggak bakal pernah gue lupakan karena itu adalah kejuaraan internasional, kejuaraan yang besar, diikuti banyak sama peserta dari negara-negara lain, dan dengan bangga gue mengangkat bendera merah putih, dan itu sih yang nggak bakal bisa gue lupain. Dan nggak cuma di situ, dari prestasi saya kembangin lagi jadi profesi. Akhirnya saya sempat bikin buku juga, buku biografi skateboard pertama di Asia. Waktu itu saya bikin buku dan beberapa movement. Kalau dukanya sih di skateboard ya, kegagalan itu lebih, kalau dulu sih karena awal main sosial media juga kurang, YouTube juga susah, terus juga sering banget kita untuk belajar, skateparknya juga nggak ada waktu itu. Akhirnya kalau ikutan kompetisi, skill kita akhirnya mentok cuman di situ aja. Cuman nggak mutusin semangat saya waktu itu. Akhirnya saya sering banget pertandingan sendiri dengan biaya yang minimal banget. Sempat waktu itu juga salah satunya kompetisi di Bandung, sampai tidur di musola waktu itu. Tapi opsinya waktu itu setiap saya pertandingan tuh gimana caranya untuk menang, karena pilihannya bukan ambisius untuk menang ya, tapi kalau misalkan kalah kita nggak bisa pulang waktu itu. Jadi usahain untuk menang, dan dari situ malah terpacu terus, dan akhirnya juga bisa ngelewatin keputusasaan dulu, dimana waktu itu orang bilang kayak lu nggak bakal berhasil untuk hidup di skateboard, tapi itu semua bisa saya buktiin kalau saya bisa lebih dari apa yang dibayangin orang. Dan cedera pun waktu itu saya sempat cedera lutut, dimana otot tendon robek kiri kanan, dan harus berhenti itu kurang lebih hampir 6-7 bulan. Dan tapi dari terapi segala macam akhirnya sembuh juga sih. Sebenarnya sih banyak banget kegagalan-kegagalan yang pasti emang akan kita lewatin kalau kita hidup di passionnya kita, di hobinya kita. Cuman gimana caranya sih buat kita tetap semangat terus, percaya, konsisten dengan apa yang dijalanin, semua bisa berhasil sih. Terus kalau untuk achievement gue waktu di lokal ya, saat itu ada di Surabaya, itu gue dapet ada 5 kategori, gue dapet semuanya. Gue dapet juara 1, 3, sisanya juara 2, juara 3. Itu menurut gue achievement terbesar gue kalau di lokal saat itu ya, untuk awal-awal gitu. Kalau di yang paling besar ya di luar yang internasional itu, saya ingat gue itu waktu gue di Singapura. Gue bersama profesional atlet di seluruh dunia, gue kumpul di situ, gue kompetisi dan gue dapat best trick. Itu sih achievement gue terbesar waktu itu, selain yang lokal ya, internasional. Mereka akan memenuhi sebuah tantangan. Tantangan dari MS Glue for Men and Extreme.